Tantangannya apa sih Bu kalau misalnya ada bencana gitu? Apa tantangan yang paling berat dan kayak paling membuat struggle lah ibaratnya gitu? Tantangannya kalau di kebencanaan memang ya harus siap. Dan kita memang dalam menghadapi bencana tidak boleh panik. Itu tidak boleh panik. Kita harus bisa minimal kita memberikan kepada masyarakat bisa mengevakuasi diri dengan aman dan nyaman. Dan jangan sampai kita panik mau menolong keluarga tapi diri kita yang Tidak tertolong kan? Nah, itu Oke. yang harus difahami dan memang disadari dari masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Podcast. Ngobrol asik Ramadan, ya rapot lah. Halo teman-teman semuanya, gimana nih puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar ya teman-teman, karena sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan yang dimana itu kegiatan pasti pusing banget ya teman-teman gitu. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling penting namun sering banget nih diabaikan. Kalian pasti penasaran. Nah, topik itu adalah kesiapsiagaan bencana. Siap sebelum terjadi, apa sih peran BPBD? Kalau kita membahas tentang bencana, pasti ada satu lembaga yang tidak pernah kita lupa, yaitu adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, tapi kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bersama narasumber yang pastinya keren dan ditunggu-tunggu yang ada di rumah. Langsung saja kita sambut Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu, gimana nih Bu keadaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, semangat karena dari BPBD. Nah, gimana nih Bu puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar, sehat selalu. Semoga teman-teman semua maupun masyarakat yang ada di sekitaran kita yang beragama Islam bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik dan selalu sehat. Nah, Ibu di sini itu kan sebagai perwakilan dari BPBD nih. Nah, boleh dong Ibu perkenalkan dulu gitu. Dan apa sih peran Ibu di BPBD seperti itu? Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni. Boleh dipanggil Sri, boleh dipanggil Yuni. Saya basicnya memang dari kesehatan. Tapi alhamdulillah saya punya disiplin ilmu yang lain sehingga bisa ditugaskan di BPBD sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, di mana BPBD berfungsi atau mempunyai tugas sebagai regulator atau yang mengkoordinasikan kepada OPD terkait di mana pada saat terjadi bencana. Dan ini pun persiapan dari BPBD terutama ini masa Ramadan ya, sehingga harapannya dalam bulan Ramadan berjalan dengan lancar, baik dan berdamai dengan bencana yang terjadi. Semoga saja tidak terjadi bencana. Seperti yang kemarin sudah terjadi bencana banjir ya. Kelihatannya dari masyarakat Kudus itu sudah berdamai dengan kondisi di masing-masing lokasi desa sebagai potensi bencana. Di BPBD sudah mempersiapkan dari mulai mengidentifikasi kejadian yaitu dengan adanya KRB, kajian risiko bencana yang ada, dan ini juga sudah membuat kompetensi banjir sama longsor sebagai bisa dipedomani sesuai dengan kondisi yang ada di Kudus. Nah, ini untuk pemerintah itu dalam menghadapi bencana tentunya tidak bisa sendiri, di mana untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pentahelix. Pentahelix itu ada dari pemerintah, dunia usaha, dari akademisi seperti ini ya. Terus untuk
komunitas masyarakat seperti relawan, organisasi-organisasi yang lain di mana saling keterkaitan sehingga dalam mengatasi bencana bisa bersama. Tidak lupa mulai dari pra, pas sama pasca. Pra termasuk ini untuk menginformasikan kepada semua masyarakat bahwa kita harus siaga dalam cuaca iklim yang ekstrim, ya. Di mana harapannya dengan berpuasa walaupun dengan cuaca ekstrim tetap bisa berjalan dengan lancar dan selalu siaga siap dengan terjadi bencana. Yang perlu diperhatikan untuk masyarakat yaitu dari untuk terutama ini daerah-daerah yang potensi bencana dipersiapkan yang namanya tas siaga bencana, ya, untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berharga atau mungkin di saat terjadi sesuatu yang perlu dibawa secepatnya. Mungkin dengan Ramadan ini yang sudah terbiasa dengan banjir ya, seperti banjir bandang itu harus disediakan di mana ada evakuasi. Dan harapannya memang masyarakat bisa mengevakuasi diri, mengamankan diri sebelum menolong, dan itu harus diperhatikan safety-nya, ya. Kadang-kadang kemarin ada kejadian dari yang itu ya tenggelam, ya. Tenggelam. Nah itu misalnya masyarakat tidak tahu, wah bingung. Yang penting dalam menghadapi kebencanaan itu jangan panik, ya, jangan panik, ya. Nah kalau panik tentunya bingung akan apa yang dilakukan, ya. Jangan panik, terus kita harus tahu safety-nya itu, ya. Nah, untuk kesiapsiagaan ini memang dari pranya ya, untuk persiapan yang dilakukan dari BPBD, kita sudah memberikan edukasi informasi bencana di masyarakat. Di masyarakat. Ya. Ini juga terbukti mulai dari sejak dini itu anak-anak sudah berkunjung untuk ke BPBD, mengenal bagaimana upaya bisa mengenal sehingga bisa mengantisipasi diri untuk menjaga itu ya. Iya, untuk masyarakat lah ibaratnya. Masyarakat udah tahu, oh ternyata kebakaran tuh harus begini, harus terjadi bencana, ini kita harus lapor ke BPBD. BPBD akan mengkondisikan kepada masa OPD yang terkait. Seperti itu. Yeah. Nah, untuk program yang diberikan di BPBD untuk edukasi itu kepada masyarakat, ada yang PKK juga ada, terus dalam menggandeng kegiatan dengan ada sekarang ya untuk pemerintah itu adanya e-focusing tentang pendanaan. Jadi dana yang kemarin-kemarin banyak diluncurkan untuk kegiatan, sekarang tidak ada. Nah, ini upaya dari BPBD untuk menggandeng, berkolaborasi dan bersinergi dengan mitra kerja FPRB. FPRB itu Forum Pengurangan Risiko Bencana, di mana FPRB itu terdiri dari 5 pentahelik. Nah, itu akan menggandeng CSR untuk kegiatan itu dalam penguatan forum pengurangan risiko di tingkat masyarakat. Dengan adanya itu kita juga dari BPBD sudah membentuk yang namanya Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana, Bu? Iya, Desa Tangguh Bencana. Sebelumnya Kecamatan Tangguh Bencana. Dari 9 kecamatan sudah terbentuk Kencana itu ya. Kecamatan Jadi itu Sehat Bencana. Kecamatan Sehat Bencana itu dia kayak terpilih atau memang disiapkan untuk kedepannya, Bu? Itu kedepannya memang harapannya begitu, sehingga diharapkan untuk mandiri tingkat kecamatan ya, Kecamatan Tangguh Bencana. Kemudian di tingkat desa dengan Desa Tangguh Bencana. Di Kabupaten Kudus ada 132 desa yang sudah terbentuk itu 127, yang 5 belum terbentuk. Semoga saja harapannya bulan Februari ini sudah terbentuk 100%. Dengan harapan Desa Tangguh Bencana, masing-masing desa bisa mandiri dalam
mengatasi kebencanaan yang ada di masing-masing desa. Dan kita saling untuk menopang atau membau. Apabila dari desa tetangga terjadi bencana, sehingga bisa dibantu dengan desa yang lain. Sehingga untuk fungsi BPBD itu untuk meringankan, kita tinggal dari BPBD untuk mengkondisikan, mengkoordinasikan dengan OPD terkait bila mana dari desa itu tidak tercukupi atau memang perlu bantuan, terutama dalam alat. Ya, seperti dalam perlengkapan alat ya, Bu. Seperti tanah longsor, mungkin dari perlu alat berat yang memang perlu untuk menata seperti itu. Itu untuk dari BPBD. Nah, itu kan bencana itu kan kita tuh gak bisa sepenuhnya mencegahnya kan, Bu. Tapi kan dampaknya itu pasti kan bisa kita cegah jika kita itu siap siaga. Nah, itu kan kemarin di daerah Kudus, daerah Colo ya, Bu, lebih tepatnya. Itu kan kemarin tuh sempat ada berita bahwa terjadi longsor. Nah, itu kan seperti yang disampaikan Ibu kan tadi, butuh alat yang memadai, butuh alat berat. Nah, itu sewaktu bencana longsor itu apa sih, Bu, yang dilakukan BPBD sewaktu dan setelahnya? Oke, di saat terjadi berarti sudah terjadi kedaruratan ya. Langkah yang diambil harus kita tindakan. Di mana yang ya tadi ya di catatan pada saat bencana, contoh longsor tadi, kita mungkin untuk bisa mitigasinya, memberikan edukasi di lingkungan sekitar. Cara bangunnya ya, sehingga untuk daerah-daerah itu perlu adanya penanaman pohon. Ya selama ini juga sudah dilakukan dengan kerjasama dengan Jarum, ada yang Noyorono, itu sudah dilakukan penanaman pohon. Jadi kayak kolaborasi itu. Gitu ya, Bu, buat penanaman gitu. Ya memang kita tidak bisa, harus berkolaborasi, bersinergi dengan OPD yang terkait atau dengan yang lain yang bisa mendukung kegiatan kami. Itu kan soal anggaran ya, Bu. Soal anggaran itu kan tadi kan butuh banyak sekali kolaborasi. Memang apakah tidak ada anggaran dari pemerintah atau seperti apa gitu? Untuk tahun ini dari pemerintah terutama APBD tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Wah. Sehingga kita memang kemarin sempat untuk kita sudah membuat agenda kegiatan dengan FPRB mitra dari BPBD ya. Itu kita akan melakukan penguatan dari forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Sehingga harapannya dari masing-masing itu akan mengajak bersama dari masyarakat kepedulian terhadap lingkungan masing-masing. Ya, contoh saja sekarang viral untuk membuang sampah itu termasuk juga bencana. Nah, itu kalau kita tidak sadar diri dalam mitigasi pencegahannya kan tidak mungkin akan terselesaikan permasalahan yang ada. Itu kan soal sungai tadi ya, Bu. Itu kan kemarin kayaknya ada berita di sosial media, sepertinya Instagram ya, Bu, ada pembersihan bersama kali. Itu sekali. Dari BPBD turun langsung membersamai masyarakat atau cuma dari BPBD-nya saja, Bu? Dari BPBD, tugas BPBD adalah mengidentifikasi asesmen ya, sehingga menggali kiranya apa yang perlu dilakukan dan yang bisa dilakukan. Terkait dengan bersih-bersih sungai ya, itu terus terang bagaimana menyadarkan, mengedukasi kepada masyarakat. Tapi memang dari dulu sampai sekarang begitulah ya. Sehingga BPBD itu untuk berkolaborasi dengan dinas yang terkait juga. Contoh untuk PKPLH, itu kan kepedulian lingkungan juga. Sampah mungkin dilakukan manual, mungkin tidak bisa. Seperti kemarin yang sempat ada banjir jebol karena itu kan sampah ya. Sampah kayak bambu ya itu. Kan kalau dilakukan dengan manual, kapan selesainya ya? Nah itu tentunya kan kolaborasi seperti itu. Dengan mitra juga ya, kalau mungkin yang dengan teman-teman yang ada di lapangan mungkin bersih-bersih sampah yang bisa dilakukan manual. Tapi untuk yang seperti itu kan tidak mungkin. Nah itu peran BPBD untuk kolaborasi dengan atau mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Dengan PKPLH contoh seperti itu. Nah ini balik lagi ke dana tadi ya, Bu. Itu tuh kan dengan dampak tidak ada dana dari pemerintah, itu
nggak apa-apa Bu, apa bisa berjalan, apa kayak nggak ada pengajuan dana atau mungkin sebagainya gitu upaya? Kalau upaya mengajukan sih udah ada ya, tapi kan Iya. itu terkait dengan Pemda, anggaran Pemda. Tentunya ini tidak hanya Kudus, semuanya begitu, ada dana yang mungkin terpangkas ya dengan yang sudah viral seperti itu ya. Nah, ini upaya kita memang untuk menggandeng dengan CSR atau mungkin dengan yang lain, contoh Jarum ya. Tapi ini kita dari BPBD sudah punya mitra kerja dengan Forum Pengurangan Risiko, sehingga kita bisa lebih mendekat ya. Karena di mana anggota forum itu termasuk ada dari Apindo sebagai ketuanya ya, terus dari akademis itu ada sebagai sekretarisnya, sehingga nanti pentahelik itu terbentuk ya. Harapannya ya kita tetap bisa jalan walaupun tidak ada dana dari pemerintah. Ya, gitu. Nah itu kan BPBD itu kan adalah sebuah lembaga ya Bu, lembaga yang berfokus di bencana. Itu kan harusnya kan dari pemerintah kan membutuhkan dan sadar itu kan Bu. Apa kalau misalnya ada bencana banjir, entah longsor, apa dari pemerintah itu pernah menghubungi? Kayak ini ada berita ini tolong dibantu dan sebagainya. Gini, itu Bu? Untuk kejadian-kejadian yang di masyarakat otomatis itu sudah dari BPBD sudah ada untuk inisiatif ada yang bagian asesmen ya. Jadi begitu ada laporan kejadian langsung kita untuk ke lokasi mengamati, melihat, nanti kita jangan tergesa-gesa untuk memang ada dari BPBD kok langsung gercep gitu ya. Contoh misalnya ada ulah, ada apa itu ya gercep. Sekarang kita untuk meluruskan tusi dari BPBD itu seperti apa. Sehingga contoh misalnya ada kejadian kebakaran rumah, itu masuknya ke Damkar sebenarnya. Kalau ular ada nangkap tawon itu masuknya ke Damkar, bukan ke BPBD. Ya. Selama ini selama ini karena ya kita memang dulu itu kan, sekarang kan BPBD jadi badan ya, jadi untuk jadi wadah jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan semua nandangi yang BPBD. Kita bukan super robot ya, Superman ya, bukan superhero gitu kan ya. Tapi ini untuk meluruskan tusinya. Kalau di BPBD untuk kebencanaan baik fisik maupun non fisik, tapi bukan berarti seperti karena sudah ada yang menangani sendiri. Sudah ada bidangnya lah. Contoh BPBD ada kecelakaan, ternyata BPBD yang lari duluan. Itu sebenarnya itu kan salah. Ya kurang pas tepat ya, kurang tepat. Sebenarnya dari BPBD itu untuk menerima laporan yang akan dikoordinasikan, diinfokan kepada yang terkait. Kecelakaan berarti ke rumah sakit, ke 119 seperti itu. Begitu. Nah ini saya mau bertanya lagi, ini topiknya mungkin agak singkat ya Bu. Kesiapan BPBD itu apa sih Bu? Kalau misalnya ada bencana yang mendadak yang kita nggak ada prepare nih, kalau ada bencana yang mendadak itu dari BPBD itu apa sih yang disiapkan biasanya? Yang disiapkan untuk pencegahannya ya kita memberikan edukasi, kesiapsiagaan. Contoh misalnya di saat musim seperti ini musim hujan ya Bu. Paling tidak ya kita safety untuk diri kita. Hujan berarti jangan lupa pakai jas hujan, apalagi ini puasa, mungkin lapar ya keluar pengen mau lebaran ya. Apalagi sudah pertengahan Ramadan mungkin pengen beli baju baru atau mungkin perlu persiapan untuk sajian. Nah itu harus waspada dengan kondisi yang ada di luar ya. Terus untuk parkir ya harus jangan sampai di pohon yang lebat. Nanti sudah ada kan kejadian yang mobil tertimpa dengan pohon seperti itu harus diperhatikan. Untuk kesiapsiagaan untuk seperti tadi mungkin banjir ya itu ada apa. Paling tidak dalam cuaca yang ekstrim katakanlah hujan terus harus siaga. Tentunya alat harus dipersiapkan. Di mana terjadi daerah potensi banjir mana, berarti perlu kita selalu memonitor itu. Ya, jadi kalau misalnya longsor, ini longsor ada pernah satu hari mungkin 9 titik untuk ada pohon tumbang, ada longsor. Lah itu kita membagi, tidak mungkin tenaga BPBD semua tersebar seperti itu, sehingga kita untuk mengkomunikasikan, menyampaikan kepada OPD terkait. Untuk perannya ya
di mana misalnya terjadi yang banjir ya, atau mungkin ada banjir dadaan seperti yang kemarin, seperti itu tanggul jebol. Ya kita memang harus siaga. Oh kalau tanggul jebol perlu ini, persiapannya dari sak yang disediakan dari BPBD. Kalau mungkin enggak cukup, berarti dengan kolaborasi dengan OPD yang PKPL itu yang biasanya punya seperti itu, sak. Jadi kita memang saling subsidi silang seperti itu. Saling komunikasi membantu gitu ya. Ya. Jadi untuk meminimalkan dari resiko yang terjadi, kita selalu siaga seperti itu, dan alhamdulillah kemarin juga teratasi dengan baik. Dan kita pun memang semua masyarakat, saya ajak dari masyarakat Kudus untuk selalu berdamai dengan yang namanya bencana. Dan ini juga sudah terbukti di mana pada lokasi banjir kalau dievakuasi tidak mau. Nah, itu kan berarti sudah nyaman seperti itu. Sudah berdamai lah, berdamai. Makanya kita harus berdamai dengan situasi di lingkungan kita, terutama dalam kebencanaan, dan semoga saja tidak terjadi bencana, itu harapannya. Tapi mau tidak mau kita harus siaga dengan hal itu. Itu. Jadi untuk tantangannya apa sih Bu kalau misalnya ada bencana gitu? Apa tantangan yang paling berat dan kayak paling membuat struggle lah ibaratnya gitu? Tantangannya kalau di kebencanaan memang ya harus siap. Dan kita memang dalam menghadapi bencana tidak boleh panik. Itu tidak boleh panik. Kita harus bisa minimal kita memberikan kepada masyarakat bisa mengevakuasi diri dengan aman dan nyaman. Dan jangan sampai kita panik mau menolong keluarga tapi diri kita yang tidak tertolong kan. Nah, itu yang harus difahami dan memang disadari dari masyarakat, itu tahu dengan dirinya untuk melakukan evakuasi mandiri ya, seperti itu. Katakanlah kita bisa mengevakuasi dirinya sendiri ya. Berarti kayak kita tuh bukan sih Bu, menyelamatkan diri sendiri baru betul. Menyelamatkan orang lain. Dimana kalau memang kita tidak memungkinkan, silahkan untuk menghubungi yang terdekat. Contoh misalnya ya kita kan sudah punya yang namanya Distana. Di mana dari teman-teman Distana tentunya sudah dibekali tentang bagaimana untuk mengevakuasi diri, penyelamatan diri terutama di daerahnya. Nah, ini juga terbukti dari PKK itu sudah ke BPBD kunjungan untuk mendapatkan dari pembekalan yang namanya suatu kebencanaan. Terutama ini ibu-ibu PKK itu dari contoh kebakaran di kompor ya kayak gitu. Jadi setidak-tidaknya tahu deh ya gimana caranya seperti gitu gimana caranya untuk mengamankan. Terus kalau membuat rumah itu jangan pintunya satu, nanti di mana. Nah, itu terutama yang di daerah potensi. Nah, kalau misalnya ada banjir kan bisa pintunya kalau satu kan repot itu. Itu minimal ada tempat jalur evakuasi. Dan ini juga di pendidikan kalau kita dengan program BPBD untuk SPAB ya. SPAB itu apa? Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Nah, harapannya di mana pada saat pembelajaran kok ternyata tiba-tiba ada bencana. Nah, taunya tentunya kan ada ini kalau evakuasi keluar harus ada tanda ada evakuasi. Berarti kayak udah tau lah titik-titiknya, terus caranya itu gimana titik gitu kumpul ya. bersama harus di mana kan tahu. Tapi ini untuk Kudus, program dari BPBD memang untuk membentuk SPAB baru 15%, masih jauh. Tapi alhamdulillah dibanding kabupaten yang lain ya kita termasuk yang lebih paling baik cepat ya, lah lebih progresnya, baik ya. begitu. Nah, dengan adanya ini ya untuk pendanaan dari pemerintah, ya kita mau tidak mau ya memang kita harus mengajak untuk mandiri. Lah ini harapan ke depan ya kita memang baru untuk cari-cari istilah trik apa ya kira-kira yang pas dalam kondisi seperti ini. Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, dari BPBD tidak mempunyai PR seperti itu. Tentunya dari Dinas Pendidikan juga akan mendukung, dan kita sudah mempunyai sekbernya, sekretaris bersama, dan ini juga berproses. Berproses. Seperti itu, Nji. Nah, itu tuh
dari tantangan tadi itu tuh apa sih Bu kinerja BPBD yang paling susah selama kayak Ibu masuk di BPBD gitu? Saya kira untuk pekerjaan susah dan tidak tergantung kita. Itu tantangan bagaimana untuk mewujudkan yang terbaik. Betul. Kalau kita sudah menjadi tantangan yang dirasakan berat, susah malah. Kita dengan enjoy, nyaman, ya tentunya kita semangat. Ya, saya sendiri di BPBD memang basic saya orang kesehatan, tapi asik dengan BPBD karena apa? Ingin tahu. Kita selalu belajar ingin tahu untuk dalam mengatasi bencana, apalagi dengan cuaca ekstrim yang perubahan iklimnya seperti iklim yang ini ya. enggak berubah-ubah lah ibaratnya gitu. Kemarin ini mungkin panas, jadilah itu menjadi PR yang memang harus kita bersama dengan masyarakat untuk berdamai dengan bencana. Minimal kita bisa mengurangi potensi risiko yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya tuh nggak ada yang susah ya Bu, kalau kita tuh enjoy berarti. Ya. Tak kira itu kayak di lapangan tuh bakalan tegang, terus kayak takut semakin melebar lah bencananya, takut ada yang nggak selamat lah gitu. Kita kan di lingkungan kita kan tidak kita sendiri, makanya kita nggak usah pikir susah dan berat. Semua kalau kita enjoy dengan komunikasi yang baik ya, tentunya bisa dilakukan dengan baik. Dan terselesaikan pastinya ya Bu. Nggak usah takut, semua itu kan kita bisa untuk ya. Kalau tahu wah abut di dinas di BPBD itu ya susah, ya ndak susah juga. Kita kan bekerja banyak orang, tidak sendirian. Banyak tim lah ibaratnya, banyak yang membackup gitu ya Bu di lapangan. Nah itu tuh dari BPBD sendiri apakah ada sih Bu penetapan peta rawan bencana? Ada. Itu tadi saya sebutkan untuk kajian risiko bencana itu di situ ada. Di mana Kudus sudah punya untuk KRB-nya itu kajian risiko bencana itu kan termasuk mengidentifikasi ya. Jadi peta wilayah bencana, peta Kudus yang potensi bencana itu di mana saja sudah, dan sudah punya kontingensi banjir sama longsor. Nah, untuk kontingensi yang lain, nah kebakaran apa itu ya kita itu berproses yang kita punya baru. Ya karena itu juga nyun sewu perlu dari rekan untuk menggarap itu ya. Jadi tidak hanya di BPBD. Disiplin ilmunya kan perlu yang lain juga seperti itu. Jadi itu ya peta ada itu ya di titik-titik yang memang rawan aja ya Bu. Iya, itu. Untuk yang kayak bencana yang mendadak kayak kebakaran mungkin belum berdasarkan laporan dari kejadian kalau seperti itu. Kalau misalnya ada pabrik atau rumah yang kebakaran itu berdasarkan laporan. Sehingga dari laporan-laporan itu bisa dievaluasi kejadian bencana yang terjadi di misalnya rumah tangga. Berarti ini keteledoran ya. Jadi perlu KIE, perlu edukasi kepada masyarakat mungkin dari ibu-ibu atau yang merasa sering masak atau pengguna ya. Ini karena listrik harusnya sebelum bekerja sudah dicek, itu kan termasuk pra ya untuk pencegahannya di situ lah. Kadang-kadang keteledoran hal-hal seperti itu yang mungkin masih perlu diperhatikan kita dengan adanya edukasi kepada masyarakat. Ya. Dan ini juga terbukti sudah dari kantor sudah minta kerjasama dari BPBD untuk memberikan edukasi seperti itu. Gitu. Jadi itu ya memang untuk saat ini yang diperlukan memang mengedukasi lebih banyak lagi masyarakat supaya lebih sadar gitu ya Bu. KIE yang memang dititik beratkan untuk melakukan mitigasi. Mitigasi. Memang sesuai dengan bidang saya untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga untuk KIE-nya yang memang perlu ditekankan di situ. Dengan tidak adanya kita tetap jalan. Alhamdulillah kepercayaan dari pendidikan terutama TK, SD itu sudah berkunjung ke BPBD. Gimana sih Bu? Karena kan banyak banget bencana yang mendadak nih Bu. Nah dari BPBD itu beneran nggak ada sama sekali kerjasama sama pemerintah. Sedangkan kan bencana itu kan ya di Kota Kudus dan dengan pemerintah
ya di Kota Kudus gitu Bu. Masa bener-bener nggak ada Maksudnya kerjasama mas gimana? Ya kayak ada kerjasamanya. ada pernah kerjasama berarti? Lah iya kerjasama kita ada dengan Stein aja ada kerjasama sama rumah sakit. Jadi kita ada MOU-nya untuk kerjasama itu sehingga pada saat KIE ya, jadi pranya ya untuk kesiapsiagaannya itu kita sudah melakukan dan yang tahu diri ya kita malah diminta untuk memberikan edukasi seperti SD ya. SD. Itu SD itu dia minta untuk anaknya dikenalkan dengan kebencanaan. Jadi kita diundang ke sekolah untuk melakukan ya untuk memberikan edukasi kepada murid. Nah, ini terkait dengan SPAB itu. Kalau SPAB kan memang harus digarap ya. Katakanlah itu pemetakan dari sekolah dasar karena data yang punya sehingga potensi apa yang harus dilakukan memang itu terbentuk dari tim dari sekolah dan itu harus terbentuk baik itu dari guru maupun murid. Tidak bisa dari BPBD. Intinya kita tidak bisa kerja sendiri, harus kita selalu bergandeng seperti itu. Begitu. Nah itu tuh soal program pemerintah MBG yang kemarin kan ada keracunan itu kan Bu di SMA 2 kayaknya ya. Nah itu gimana sih Bu pas waktu itulah BPBD itu apa perannya dan perannya dari BPBD kita sesuai dengan tusi kita tetap menginformasikan pada yang terkait dan kita juga langsung ke sana. Langsung mengatasi langsung ikut berperan di sana. Sehingga dari BPBD kemarin juga ya kita memang punya mobil ya tapi bukan mobil ambulan. Kalau memang ambulan itu kan memang harus ada persyaratan khusus ya. Jadi kita ikut ke sana dan di mana gercepnya sudah sekian ambulan yang datang ke lokasi, mungkin lebih dari 20 ya yang ke lokasi, tapi alhamdulillah kan bisa teratasi. Alhamdulillah dan tidak ada korban. Nah itu minimal kan juga sudah mitigasi sudah dilakukan. Info secepatnya untuk bisa disambungkan dengan yang terkait, terutama dinas kesehatan yang mungkin sudah punya sekian, puskesmas punya ambulan langsung datang semuanya seperti itu. Berarti posisinya pas waktu itu tuh sudah benar-benar langsung gercep dari segala elemen gitu. Ya, ya berarti kan kita kan enggak usah susah ya sekarang halo langsung dipikir susah ya Bu, tinggal halo gitu kan. Halo, sayang datang seperti ini ada seperti ini kan gitu sudah cukup. Ya. Gitu. Jadi itu kemarin kan juga ada banjir kan Bu di area itu kan yang di area zona lah ibaratnya. Nah, itu tuh pas waktu turun ke lapangan itu tuh dari kan ada relawan kan Bu. Itu relawannya tuh memang terhubung dari BPBD atau ada juga yang membantu dari lembaga-lembaga atau lain oknum lain gitu. Saya kira untuk di Kudus itu sangat luar biasa ya untuk pergerakan atau partisipasi baik itu dari masyarakat maupun relawan. Apalagi BPBD sudah punya Distana. Dan kemarin sebelum terjadi itu kita sudah untuk menyampaikan hal-hal seperti itu sehingga dari relawan manapun bernaung di bawah Distana. Bernaung ya. Jadi bisa. Jadi mau saya memang untuk menyampaikan kepada masyarakat terutama relawan ya. Masuklah ke Distana di mana Distana itu sebagai wadah desa untuk menjadi tangguh dalam kebencanaan. Jadi relawan dari manapun bisa masuk ke anggota Distana di mana di Distana itu ada forum pengurangan itu kan relawan masuk ke situ semua. Semua seperti relawan itu. Berarti Bu? Iya monggo itu relawan yang ada. Maksud saya gini, dulu mungkin nggak ada Distana. Jadi ada relawan A, B, C, D ya katanya LPBI, MDNC, terus mungkin Lazisme, IPNU ya. Nah itu kayak gitu. Itu masuk aja ke Distana karena di mana Distana ada ketuanya yang sebagai komando di saat ada kebencanaan di daerah masing-masing. Jikalau memang perlu bantuan, silakan untuk ke desa tetangga. Kok sampai tidak bisa lagi atau perlu alat tertentu ya silakan untuk ke BPBD sehingga semua itu tidak titiknya di BPBD. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kita membentuk Distana dengan harapan BPBD itu terbantu. Karena apa?
dengan pertimbangan tempat ya, Iya. jarak, waktu tempuh untuk ke lokasi di mana terjadi bencana itu tidak kelamaan. Time-nya berarti lebih cepat, gercepnya seperti itu, kepedulian masyarakat setempat. Kalau dulu mungkin belum ada Distana, semuanya BPBD ya, dengan adanya ya Distana. dengan Distana harapannya itu memang dari aturan BNPB seperti itu, membuat Distana harapannya begitu, sehingga lebih terbantu, masyarakat juga lebih cepat untuk mendapatkan suatu pertolongan, terutama dalam evakuasi seperti itu. Nah itu tuh di Distana tadi kan itu semua elemen tuh masuk Bu, kayak umur berapa aja tuh boleh masuk berarti? Boleh, asal jangan anak-anak. Ya, kan sudah dewasa. Iya toh, itu kan relawan. Jadi sudah dewasa. Silakan kalau dari teman-teman semua yang mendengarkan ini, wah ternyata ada gerakan untuk wah aku pengen jadi relawan. Ya karena kita harus punya jiwa kemanusiaan. Kalau tidak mempunyai itu susah. Kalau misalnya mau masuk ke relawan. Karena apa? Kita tidak memandang itu pekerjaan apa yang kita hadapi saat itu, ya toh. Kalau akademisi mungkin wah di belakang layar katakanlah ya. Tapi kalau itu kan memang harus pakai akal, pakai okol seperti itu. Kita mengevakuasi harus bagaimana itu seperti itu. Dengan adanya Distana, dari semuanya bisa masuk dari relawan yang ada. Jadi tidak memandang itu baju siapa dan dari mana. Ya, gitu. Monggo, terutama ini untuk memajukan kepedulian dalam kebencanaan. Jadi masuklah ke Distana itu. Nah itu kan ngomong-ngomong soal Distana, itu tuh gimana sih Bu caranya masuk ke Distana gitu? Bolehlah dikasih tahu ke teman-teman di rumah. Siapapun boleh masuk aja dengan dari masing-masing. Dari 132 desa sudah ada Distana 127, yang belum itu 5. Nah, itu nanti info aja ke Pak Lurah, Pak siapa ya yang ketua seperti itu. Saya enggak hafal ya soalnya sekian banyaknya. Nah, jenengan bisa seperti itu untuk menghubungi dari Pak Lurah atau ketuanya. Pak saya pengen ini dalam kebencanaan. Nah, kemarin memang sudah saya sampaikan ada salah satu desa yang saya sampaikan untuk membuat keanggotaan sebagai relawan. Ya mungkin dikasih seperti kartu ya. Itu kalau dari BPBD tidak punya fasilitas seperti itu. Kalau misalnya ya karena itu butuh ya misalnya kan administrasi kertas dan macam-macam ya. Itu saya sampaikan kepada desa untuk melakukan mandiri itu, untuk membuat kartu sehingga dari teman-teman itu wah aku ini relawan, paling tidak ada penghargaan karena memang penghargaannya adalah hati dengan perasaan ya seperti itu. Tidak bisa berupa secara finansial. Berarti kartunya itu sebentuk kayak kartu gitu ya Bu? Kayak identitas KTP ya, lah tergantung gitu. monggo itu dari masing-masing desa yang memperlakukan itu. Nah ngomong-ngomong soal Distana gitu kan, apa sih Bu Distana itu sama kok bisa dibentuk sih, kapan gitu waktunya? Itu sudah mulai, saya belum di BPBD, itu sudah terbentuk ada 4 desa dari penganggaran dari dari BPBD provinsi. Nah, setelah itu memang saya pikir loh, kok cuma ini efektif efisien dengan dana yang ada. Sehingga untuk pemekaran mungkin dari pembentukan satu desa ada 20 peserta. Terus akhirnya saya memang punya gagasan gimana kalau memang ini untuk diefektifkan supaya jangkauannya atau capaiannya lebih banyak. Akhirnya mungkin 20 orang itu kita ambil dari 4 desa. Yang tadinya teorinya hanya satu. Desa ya. Hanya satu desa, sehingga saya berpikir ini kapan tercapainya kalau 132 desa Kudus itu gitu. Kalau 1 tahun hanya 2 kali 4 kali itu sampai kapan? Akhirnya percepatan, dengan percepatan untuk efisienkan pendanaan yang ada sehingga dari itu dari masing-masing desa mewakili. Jadi katakanlah ada 5 modul yang harus disiapkan. Nah itu untuk pelatihannya ya 5 itu untuk membahas per dari bidang itu. Alhamdulillah sampai sekarang mulai 2002 ya, terus 2002 itu hanya 4 kalau tidak salah, terus 6, terus percepatan 24-25. Wah, berarti udah lumayan banyak ya Bu? Ya alhamdulillah, itu dari pendanaan yang ada yang salah satu desa ada yang dia sadar membentuk mandiri. Jadi pendanaan
didanai dari desa Mandiri itu sendiri. gitu Iya. ya. Ya, Berarti itu warganya kan benar-benar mendukung ya Bu dari desa itu memang dari warganya ya sadar diri, Dari dari Pak Lurahnya iya. mendukung. Katakanlah kalau seperti Betul. itu dari pemerintah desa tidak mendukung, tidak akan bisa jalan. Nah, Itu sama kan sudah membahas banyak banget kan tentang BPBD, terus perannya, terus penanggulangan bencana. Nah, harapannya BPBD itu apa sih Bu bagi generasi muda sekarang yang kayaknya itu gimana ya, terlalu fokus sama dunianya ya Bu. Jadi itu gimana sih Bu harapannya? harapannya untuk anak-anakku semua ya, ini tak anggap sebagai anak-anak saya karena sebagai penopang generasi ke depan ya. Ini dengan cuaca yang seperti ini apalagi 5-10 tahun ke depan, tentunya banyak bencana baik fisik maupun non fisik. Betul. Ya, sadarkan diri untuk bisa saling berbagi, terutama betul. dalam hal kemanusiaan. Ya, egosentrisnya jangan ditinggikan lah begitu. Kita bisa bersolidaritas ya. Bersolidaritas kepada semua yang ada di lingkungan kita, terutama di kebencanaan. Dan ini mungkin dengan untuk menyadarkan diri seperti itu, jadi generasi muda, soalnya memang ini untuk jiwa kerelawanannya memang anak muda masih kurang. Nah, ini terbukti pada saat saya melakukan KIE atau pada saat pelatihan di istana itu banyak generasi tuanya. Lah ini kalau generasi tua yang sudah pamitan, siapa yang akan menggantikan? Kalau tidak anak-anakku semua ini. Lah, mari kita untuk menyadarkan diri, untuk berjiwa kemanusiaan dengan kebencanaan. Berdamai dengan bencana yang ada. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Jadi teman-teman, kesiapsiagaan bencana itu penting banget untuk kita sadari lah. Karena semuanya itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi semakin kita sadar sebagai generasi muda, semakin kita sadar, semakin juga bencana itu bisa tertanggulangi dengan baik gitu. Bencana memang tidak bisa kita cegah sepenuhnya, tetapi dampaknya bisa kita cegah jika kita siap akan bencana. Jadi bersama BPBD mari kita tanggulangi bencana bersama gitu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya hari ini. Saya berterima kasih banget atas pengalaman yang sudah Ibu bagikan kepada kita-kita semua gitu ya Bu. Gak terasa waktu kita sudah semakin dekat nih sama adzan maghrib gitu kan. Sudah pengen berbuka kan buat teman-teman. Jadi terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga telah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.